Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Ababil Channel yang dirahmati Allah, kita kisahkan kembali Sayyidah Aminah, ibu dari kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, di malam itu mengalami bermacam-macam keanehan dan hatinya bercampur aduk ada rasa bahagia dan duka karena teringat kepada Sayyid Abdullah ayah Nabi yang telah tiada. Ketika Sayyidah Aminah sedang merasakan hatinya yang begitu nelangsa, terdengarlah suara yang memanggilnya, "Wahai Aminah, segeralah kau bersiap-siap dengan sangat nyaman karena sebentar lagi akan segera melahirkan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala." Tak lama kemudian datanglah 4 wanita yang sangat cantik dan tak pernah Sayyidah Aminah temui. 4 wanita tersebut adalah Dewi Maryam, ibu dari Nabi Isa alaihissalam, dan Asia, dan kedua wanita lainnya yaitu bidadari. Mereka semua berpakaian sari dari surga dan sangat wangi melebihi kasturi. Siti Aminah pun merasakan kaget dan menyapa 4 wanita tersebut sambil berkata, "Saya merasakan terkejut kedatangan tamu yang begitu cantik dan menawan. Kalau boleh tahu, kalian ini tamu dari mana?" 4 wanita itu pun menjawabnya dengan begitu hormat, "Kita semua wanita-wanita surga sengaja mendatangimu untuk membantu kelahiranmu, dikarenakan yang akan dilahirkan itu manusia yang sangat mulia, yang akan menjadi raja langit dan bumi dan penutup para nabi dan rasul, kekasihnya Rabbul Izzah yang mempunyai syafaat." Lalu putri-putri surga membawa bilawar atau semacam cangkir yang tak bisa diceritakan keindahannya dan diisi air putih yang melebihi putihnya air susu dan sangatlah manis melebihi manisnya madu dan wanginya melebihi wangi kasturi. Khasiatnya menghilangkan dahaga dan menghilangkan hati yang sedang gundah karena merasakan sedih teringat Sayyid Abdullah. Lalu Siti Aminah pun dipersilahkan untuk meminumnya air tersebut. Setelah Sayyidah Aminah meminumnya, Aminah yang tadinya merasakan di dalam hatinya sangatlah gundah, bimbang, bingung, seketika hilang. Hatinya pun semakin bercahaya dan mendengar langsung suara-suara yang sedang bertasbih, memuji kepada Allah Rabbul Jalil, dan melihat bermacam-macam burung yang sedang berterbangan. Warnanya pun berwarna-warni, malahan ada salah satu burung yang berwarna putih bersih. Burung itu pun mengepak-ngepakkan sayapnya di depan Sayyidah Aminah, menandakan ikut mengiringi kebahagiaan karena kelahiran Nabi Sayyidil Ummah. Sayyidah Aminah pun sangatlah terhibur sehingga ketika melahirkan, Sayyidah Aminah merasakan senang dan bahagia, tak ada lagi bingung dan bimbang di dalam hatinya. Seketika Nabi pun lahir, cahayanya menyinari seluruh kota Mekah, bahkan Sayyidah Aminah bisa melihat gedung-gedung di negeri Syam dan negeri Rum dari kota Mekah, saking bersinarnya cahaya Nabi. Ketika Nabi baru dilahirkan, Nabi langsung bersujud sambil memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takbir dan takdis dengan suara yang begitu jelas. Dan sesudah itu ada awan putih yang bercahaya mendekati Nabi dan memangku Nabi. Tiba-tiba awan itu pun menghilang, akan tetapi ada suara yang berkata, "Wahai semuanya, mari kita mengiring-iringi Kanjeng Nabi kekasih yang maha suci ke masyrik sampai ke maghrib, supaya jin dan manusia beserta makhluk lainnya mengetahui kepada Nabi Allah yang maha agung." Kemudian mega itu pun tiba di rumah Nabi lagi dan mengembalikan Nabi, lalu mega tersebut menghilang. Setelah Nabi tiba di pangkuan Sayyidah Aminah, Nabi pun dipakaikan kain sutra putih dari surga Firdaus dan dilapisi sutra berwarna hijau yang sangat indah dan lucu. Lalu tiba-tiba datang 3 pemuda yang begitu tampan dan wangi.
Salah satu dari pemuda itu membawa bokor inten Jabarzad yang akhdar. Terus dipersilahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan begitu adab. Dan pemuda yang lainnya lagi mempersilahkan 3 kotak yang berisi kunci maknawi. Yang pertama kunci penolong, kedua kunci nubuwah, dan yang ketiga kunci Ka'bah. Pemuda ketiga itu pun berkata kepada Nabi Muhammad SAW, beruntung sekali gambaran pangkat kekasih Allah yang mempunyai syafaat yang begitu agung di hari kiamah, dan penutup para nabi, gusti semua utusan. Setelah beres, 3 tamu yang begitu tampan dan menawan pun kembali pulang ke tempat yang begitu mulia. Kunci yang diberikan kepada Kanjeng Nabi itu adalah kunci maknawi. Setelah 3 tamu itu pergi, Sayyidah Aminah pun bergegas mendekati Nabi, terus dipangku, dicium sambil terus-terusan mengucapkan syukur karena telah dikaruniai putra yang begitu istimewa. Ketampanannya tak ada tandingnya, tak ada bayi seperti Nabi sebelum maupun sesudahnya. Mata Nabi sudah memakai celak dan sudah disepitan atau disunat dari kodratnya. Nabi lahir dengan keadaan begitu bersih, tak ada kotoran sedikit pun, cahayanya bersinar terang. Diceritakan Abdul Muthalib, eyang Kanjeng Nabi yang begitu masyhur, hatinya sedang merasakan khawatir, menunggu yang sedang melahirkan, tak sabar ingin mendapatkan kabar. Tak henti-hentinya siang dan malam berdoa kepada Yang Maha Kuasa, memohon diberikan keselamatan dan anugerah. Di malam itu tak ada yang dipikirkan oleh Abdul Muthalib kecuali Sayyidah Aminah. Terus Abdul Muthalib pergi ke Masjidil Haram dan bertawaf. Ketika sedang berkhusyuk bertawaf, beliau kaget melihat patung-patung atau berhala tiba-tiba terjungkal dan hancur. Tidak terkecuali termasuk patung yang begitu besar yang bernama Habal terjungkal dari atas Ka'bah. Orang Mekah pun semuanya merasakan kaget dengan kejadian itu. Tak lama kemudian terdengar suara, "Hai Abdul Muthalib, sekarang Siti Aminah sudah melahirkan kekasih Allah dengan berkah selamat dihujani dengan hujan rahmat." Abdul Muthalib pun seketika merasakan bahagia sekali dan bersyukur, berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa. Terus Abdul Muthalib pun bergegas kembali pulang ke rumah Siti Aminah. Ketika sampai di dekat rumah Siti Aminah, beliau melihat cahaya yang begitu bersinar dari rumah Aminah sampai ke langit. Ketika Abdul Muthalib masuk ke dalam rumah Siti Aminah, bahagia yang tak pernah ia rasakan karena terlihat Siti Aminah wajahnya begitu bahagia, tak ada sedikit pun dari raut wajahnya yang terpancar kecuali kebahagiaan. Lalu Abdul Muthalib pun bicara kepada Siti Aminah dengan nada yang lemah lembut. Matanya tak terasa meneteskan air mata karena sangat bahagia dengan lahirnya cucu yang paling ia sayangi. "Hai Aminah, bersyukur kamu selamat dari segala yang tidak diinginkan. Di mana sekarang putra yang sangat lucu? Aku ingin segera melihatnya. Berikan kepadaku, aku sangat merindukannya." Siti Aminah pun berkata, "Mohon maaf Abi harus sabar, dikarenakan selama 3 hari tidak boleh dijumpai oleh siapapun." Abdul Muthalib pun kaget dan berkata dengan raut muka yang sedikit kecewa kepada Aminah, "Siapa yang melarangnya? Andaikan bangsa jin dan setan yang melarangnya, aku tak akan peduli karena aku sangat ingin melihat cucuku." Siti Aminah pun menjawabnya, "Semoga Abi tidak marah kepadaku karena aku tetap tidak bisa mengizinkan Abi bertemu dengan cucu Abi sekarang." Abdul Muthalib pun yang sedang marah mengatakan dengan penuh ancaman kepada Sayyidah Aminah, dan pada akhirnya Sayyidah Aminah pun terpaksa memberitahukan keberadaan Nabi kepada Abdul Muthalib.
dengan menunjuk salah satu kamar. Ketika pintu kamar itu dibuka oleh Abdul Muthalib, terlihat di situ ada yang menjaganya. Lalu Abdul Muthalib pun diusir sambil mengancamnya dengan berkata, "Kalau kau kekeh memaksa, kau akan mati." Abdul Muthalib pun kembali lagi dengan gemetaran. Hatinya menciut melihat yang sedang menjaga Nabi sambil berkata, "Wahai Aminah, benar sekali apa yang kau katakan. Aku kira kau sedang bercanda. Saya mendapatkan perintah untuk tidak boleh menemui putraku selama 3 hari kepada siapapun," ucap Sayyidah Aminah. Dan Abdul Muthalib pun terpaksa menunggu selama 3 hari. Di dalam 3 hari, kenapa tidak ada yang boleh masuk untuk menemui Nabi? Dikarenakan didahulukan tamu-tamu dari langit yang terus-terusan berdatangan, semuanya bersilaturahmi kepada Nabi kekasih Allah Subhanahu wa taala. 3 hari pun telah berlalu, yang menjaga Nabi pun telah pulang ke asalnya. Waktu yang ditunggu-tunggu oleh Abdul Muthalib pun tiba. Langsung saja Abdul Muthalib, kakek Nabi, masuk ke kamar Nabi, melihat cucu yang sangat lucu terus dipangku. Perasaannya sangatlah bahagia tiada tara dan dibawa ke Baitullah sambil berdoa, "Wahai Allah, Tuhanku yang Maha Pengasih, ini cucuku, buah hatiku, niscaya pemberianmu yang sudah dimuliakan olehmu, dijadikan kekasihmu, dijadikan penutup para nabi, yang dari dulu alamat kenabiannya olehmu diperlihatkan kepadaku, dan semoga buah hatiku kekasih Allah dijaga dari yang hasud dan dengki, dan semoga Allah meraksanya dari orang-orang jahat yang berdosa, serta dari setan iblis yang dibenci yang begitu jauh dari rahmat." Begitulah doa kekek Nabi Abdul Muthalib. Nah, itulah singkat kisah ketika Nabi dilahirkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.